Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasih Tuhan, salam jumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Jumat 26 Juni 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang ditahirkan Tuhan. Tema ini dasarnya adalah Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Pada zamannya, kusta dipandang sebagai penyakit kutukan Tuhan. Selain hampir mustahil untuk disembuhkan karena belum ada obatnya, kusta juga berdaya penularan yang begitu berat. Oleh karena itu, orang yang terjangkiti kusta mesti disingkirkan dari kerumunan massa. Mereka dianggap najis dan harus diasingkan. Jadilah penderita kusta itu sebenarnya sangat tersiksa secara lahir karena ditolak oleh masyarakat. Secara batin karena ditolak oleh Tuhan. Itu anggapannya demikian. Kemudian mengapa Yesus menyembuhkan si kusta ini? Mari kita belajar memaknainya. Yang pertama, berani datang mesti ditolak. Kemunculan orang kusta di depan Yesus sebenarnya sungguh-sungguh mengejutkan. Menurut hukum, mereka tidak boleh mendekati kerumunan. Dari jarak jauh harus mengutuki diri sendiri. Jadi dikutuki karena tadi dianggap dosa. Kemudian berteriak, najis, najis. Gitu. Itu bisa kita temukan dalam Imamat bab 13 dan 45. Namun tiba-tiba ia berada di depan Yesus. Ini kan agak mengejutkan. Ia sujud menyembah kemudian dan memintanya untuk disembuhkan. Kan agak aneh. Realitas ini menunjukkan sebuah keberanian luar biasa dari orang yang telah terkena kusta. Kejadian makin menarik sebab Yesus rela mengulurkan tangan, menjamah orang kusta itu. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat mengejutkan luar biasa. Terhadap yang dinyatakan najis dan menularkan penyakit seperti kusta ini, Yesus malah tidak segan-segan melakukan sentuhan. Secara hukum, tindakan Yesus ini dianggap telah menajiskan dirinya sendiri. Menyentuh yang najis berarti dirinya menjadi najis pula. Inilah kenapa mengejutkan apa yang dibuat oleh Yesus ini. Yesus secara sadar mengambil risiko melanggar hukum dan bersedia untuk menyembuhkan si kusta ini. Belas kasih Yesus mengatasi ketentuan hukum yang berlaku. Demi keselamatan orang yang kusta ini, Yesus bersedia menajiskan dirinya sendiri. Itu yang pertama yang mesti kita lihat. Yang kedua, menyembuhkan dengan pesan. Dalam kekuatan sabda yang terucap dari bibirnya, Yesus telah mengubah yang kusta menjadi tahir. Pemulihan ini secara otomatis telah mengembalikan martabat si kusta. Dia bebas dari anggapan sebagai orang terkutuk. Dia pun dapat kembali hidup secara normal di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan fisik dan batin telah diganti oleh Yesus. Sehingga pastilah kesembuhan kusta ini membuat penderita sangat bersukacita. Namun setelah pemulihan ini, Yesus meminta 3 hal untuk dilakukan. Pertama, ia tidak boleh memberitakan peristiwa itu kepada siapapun. Kedua, dia diminta pergi ke imam bait Allah yang memiliki kewenangan untuk memulihkan nama baik jemaat. Yang ketiga, ia diminta untuk mempersembahkan kurban persembahan di bait Allah sebagai ungkapan syukur dan pepulih.
Inilah dialektika yang menarik antara kesembuhan dan iman. Sebuah anugerah pemulihan secara fisik mesti menghantarkan seseorang untuk menemukan kebaikan Tuhan secara imani. Maka kesembuhan akan menjadi sempurna apabila seseorang makin mencintai Tuhan dengan menaati kehendak-Nya. Hidup yang disembuhkan atau hidup sehat tidak ada gunanya apabila tidak mendorong seseorang untuk memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Maka di sini mesti kita temukan di situ. Apa artinya hidup sehat tersebut? Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Sakit kusta di sini bisa menjadi sebuah gambaran. Jadi gambaran tentang dosa. Bukan berarti kusta itu adalah akibat dosa, bukan semacam itu, tapi gambaran. Saat dosa menjangkiti hati dan juga pikiran manusia, relasi dengan Tuhan akan terhenti. Hubungan dengan sesama akan menjadi terhalang. Manusia hidup dalam kesendirian, dipenuhi derita yang tidak berujung. Itulah dosa. Tanpa pertolongan Tuhan yang mau menyentuh, manusia berdosa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dosa begitu kuat mengikat sehingga manusia menjadi terbelenggu sampai kapanpun. Dalam realitas yang seperti ini ternyata Tuhan mau menghapus dosa manusia, dosa kita semua secara total. Tangan Tuhan diulurkan dan bergerak untuk menjamah kita. Untuk itu inkarnasi atau Tuhan yang menjadi manusia itu semua dilakukan demi pemulihan dari derita lahir dan batin menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Kesembuhan orang kusta memberi gambaran yang sangat jelas tentang kita yang berdosa, yang kemudian Tuhan membebaskan kita karena jamahan cintanya. Namun perlu diingat, kesadaran ini tidak boleh berhenti di sini begitu saja. Kita tidak hanya sekadar mengagumi betapa luar biasa cinta Tuhan dalam hidupku. Kita melelehkan air mata sampai bertetes-tetes. Ya itu semua baik, nggak ada salahnya. Tetapi nggak boleh berhenti sampai di titik itu. Tetapi kita mesti melangkah, segera melangkah untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sama seperti tadi, selalu ada pesannya. Kesembuhan itu tidak berdiri sendiri. Pentahiran mesti selalu dijaga dengan terus menaati Tuhan dan mengabdi sesama sampai titik nafas terakhir. Pemulihan adalah senjata awal perjuangan menuju kemenangan. Jadi kesembuhan itu bukan segala-galanya. Sembuhan, pemulihan, pembebasan dan seterusnya itu adalah awalan supaya kita berjuang sampai menang. Kemenangannya masih nanti. Ketika kita memuji Tuhan itu baru satu titik. Kita kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Maka mari kita belajar dari peristiwa penyembuhan Yesus yang mau menunjukkan Tuhan itu secara luar biasa mau menyentuh kita. Tetapi kita yang disentuh tidak hanya sekedar bersuka cita karenanya, tapi juga melanjutkan tugas perutusan kita untuk sungguh-sungguh mewujud nyatakan perintah dan ketaatan kepada Tuhan secara nyata. Mari kita belajar tentang hal ini. Tuhan memberkati.